Mari kita berdoa di hadapan Tuhan. Tuhan, Engkau adalah Allah yang layak dipuji dan disembah. Dan bila Tuhan, kami datang ke hadapan Tuhan dengan sepenuh hati kami. Bila Tuhan menguji hati dan pikiran kami, biarlah hati dan pikiran kami sungguh tertuju kepada Tuhan. Dan biarlah kebenaran firman Tuhan menjadi bagian ke hidup kami, menuntun dan memimpin hidup kami, di dalam kami menghadapi segala hal yang terjadi dalam hidup kami. Kiranya Tuhan menyertai, menolong setiap kami. Kami serahkan waktu ke depan ke hadapan-Mu. Kiranya Tuhan berkati dan tolong setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya ingin menyampaikan beberapa hal. Bapak Ibu Saudara sekalian yang belum mendaftar seminar untuk hari Sabtu ini, Bapak Ibu Saudara sekalian bisa segera mendaftar. Jika Bapak Ibu Saudara sekalian kesulitan untuk mencari linknya, Bapak Ibu Saudara sekalian bisa membuka di website gereja kita, surakarta.gkkk.org. Di sana akan muncul pop-up untuk poster daripada seminar tersebut. Kemudian Bapak Ibu tinggal klik di poster tersebut, kemudian Bapak Ibu Saudara sekalian bisa langsung mendaftar. Atau Bapak Ibu Saudara sekalian bisa membawa pulang warta yang Bapak Ibu Saudara sekalian pegang. Di bagian belakangnya itu ada poster daripada seminar tersebut, sehingga Bapak Ibu Saudara sekalian bisa scan. Saya harap Bapak Ibu Saudara sekalian bisa mengikuti seminar tersebut, karena seminar tersebut akan memperlengkapi kita untuk kita bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang mungkin sering diajukan anak-anak, dan itu mungkin pertanyaan yang rumit dan yang sulit. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita akan sama-sama melanjutkan pembahasan kita di dalam seri mengenai buku daripada surat Yakobus, dan kita masuk di dalam tema hari ini yang diberikan kepada saya, The Christian and Temptations, orang Kristen dan pencobaan. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian kita akan baca kebenaran firman Tuhan ini di dalam Yakobus 1 ayat 12 sampai ayat yang ke-18. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya akan bacakan di dalam terjemahan baru edisi yang kedua. Bapak Ibu Saudara sekalian bisa membuka di Alkitab masing-masing atau nanti bisa memperhatikan di layar Bapak Ibu Saudara sekalian, sehingga kita bisa mengikuti pembacaan ini dengan baik. Yakobus 1 ayat 12 sampai ayat yang ke-18, LAI memberikan judul pengujian dan pencobaan. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada orang-orang yang mengasihi Dia. Apabila seseorang dicobai, janganlah ia berkata, "Aku sedang dicobai oleh Allah." Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak dapat mencobai siapapun. Namun, tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah sesat. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, turun dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Atas kehendaknya sendiri, Ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran, supaya kita pada tingkat yang tertentu menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Berbahagialah kita yang bukan hanya membaca kebenaran firman Tuhan, tetapi juga mendengar dan melakukannya di dalam kehidupan kita hari demi hari. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya ingin memulai pembahasan kita hari ini dengan bertanya kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, apakah Bapak Ibu Saudara sekalian mengenali dan memahami mengenai istilah ini, kambing hitam? Bapak Ibu Saudara sekalian, bukan berarti ini kita berbicara mengenai kambing, seekor kambing yang kita warnai, cat dengan warna hitam, bukan itu ya Bapak Ibu Saudara sekalian. Tetapi mungkin Bapak Ibu Saudara sekalian, bagian ini, istilah ini menjadi suatu istilah yang tidak asing bagi setiap kita. Dan saya menemukan bahwa di dalam KBBI makna daripada kambing hitam ini, itu adalah orang yang ada dalam suatu peristiwa sebenarnya tidak bersalah, tetapi dipersalahkan atau dijadikan tumpuan kesalahan. Bapak Ibu Saudara sekalian, melihat dari makna ini mungkin kita
mungkin bisa mengerti atau mungkin kita mulai bertanya begitu. Apa sih maksudnya daripada kambing hitam ini? Saya akan memberikan dua contoh yang mungkin bisa membantu kita untuk kita memikirkan mengenai kambing hitam. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita mungkin mungkin dari antara kita mengidolakan sebuah tim sepak bola. Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita mengidolakan tim sepak bola itu, kita berharap tim sepak bola yang kita andalkan itu, yang kita banggakan itu, kita berharap bahwa tim itu bisa meraih kemenangan demi kemenangan, meraih poin demi poin, sehingga dia bisa meraih kemenangan yang ada di dalam pertandingan-pertandingan yang ada. Tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian, pertandingan sepak bola itu tidaklah sebuah tim itu pasti selalu menang. Tetapi mungkin tim itu akan mengalami kekalahan demi kekalahan yang ada. Dan mungkin kekalahannya itu makin lama membuat tim itu makin lama makin terperosok. Maka Bapak Ibu Saudara sekalian, mungkin menjadi suatu hal yang wajar dan bisa saja supporter-supporter yang ada atau mungkin orang-orang yang mencintai tim tersebut menyalahkan atau bersepakat untuk menyalahkan daripada pelatih yang ada. Pelatih yang mungkin sudah berusaha untuk membuat tim itu jauh lebih baik, tapi malah akhirnya orang yang ngefans dengan tim sepak bola itu bersepakat untuk mengeluarkan atau mungkin menyalahkan pelatih itu dengan begitu rupa. Bapak Ibu Saudara sekalian, itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua Bapak Ibu Saudara sekalian, mungkin di antara kita pernah mengalami ketinggalan pesawat Bapak Ibu Saudara sekalian. Ketika kita mengalami kondisi yang tidak begitu enak gitu. Ketika kita mungkin di tengah keburu-buruan kita datang ke bandara, kita melihat proses check-in yang begitu panjangnya dan begitu padatnya sehingga kita merasa bahwa saya itu telat gara-gara proses check-in-nya ini panjang. Saya ini gak bisa naik pesawat, tidak bisa boarding itu gara-gara ya ini, ngantri sepanjang ini. Padahal Bapak Ibu Saudara sekalian, dia sendiri telat bangun. Orang pesawat jam 8, dia bangun jam 7. Kalau di Solo mungkin kita masih bisa ya jam 7, bangun, gak usah mandi, gak usah apa-apa, langsung kita ngebut set. Ya palingan tipis sekali kita bisa naik ke pesawat. Tapi kalau di Jakarta Bapak Ibu Saudara sekalian, pesawat jam 8, Bapak Ibu Saudara sekalian bangun jam 7, itu sama aja memberikan tiket gratis. Dan itu hangus tiketnya karena ya gak mungkin keburu untuk mengejar dari Jakarta, mungkin Bapak Ibu Saudara sekalian tinggal kemudian ke Tangerang, ke Bandara Soekarno-Hatta untuk berangkat. Maka Bapak Ibu Saudara sekalian, kita dengan mudahnya menyalahkan proses check-in yang ada tanpa kita melihat bahwa sesungguhnya kita sendiri yang telat bangun, kita sendiri yang tidak memasang alarm dan tidak tepat waktu untuk datang ke bandara. Mungkin Bapak Ibu Saudara sekalian mulai berpikir, oh seperti itu ternyata mengkambing hitamkan. Dan penyebabnya adalah Bapak Ibu Saudara sekalian, kita itu tidak mau dipersalahkan dengan apa yang terjadi. Kita itu tidak mau menanggung konsekuensi yang ada dari kesalahan yang kita perbuat, atau kita tidak mengerti bagaimana kita menghadapi permasalahan yang ada. Sehingga kita lebih mudah untuk menuduh orang lain atau mempersalahkan orang lain. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya rasa sebagai orang Kristen kita tidak kebal terhadap hal ini. Terutama Bapak Ibu Saudara sekalian, bukankah kita seringkali menyalahkan dan menuduh Tuhan di dalam kehidupan kita. Ketika kita merasa dan kita mengalami suatu hal yang tidak menyenangkan, kita menyalahkan Tuhan, kita merasa diri kita benar, dan kita merasa bahwa Tuhan salah terhadap segala yang saya perbuat, terhadap apa yang terjadi dalam hidup saya, Tuhanlah yang berbuat, dan Tuhanlah yang salah. Maka Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita akan bersama-sama belajar di dalam bagian yang kita baca ini, mengenai pencobaan dan bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan menghadapi pencobaan yang ada. Bapak Ibu Saudara sekalian, surat Yakobus ini merupakan surat yang ditulis kepada 12 suku perantauan seperti yang dijelaskan minggu lalu di dalam Yakobus 1 ayat 1. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita perlu mengerti bahwa kondisi jemaat pada saat itu, mereka itu sedang di tengah-tengah persekusi, mereka itu sedang di tengah kemiskinan. Sehingga Bapak Ibu Saudara sekalian, saya yakin dan percaya kondisi mereka saat itu bukanlah suatu kondisi yang menyenangkan. Tetapi mereka begitu terpuruk dan begitu sangat menyedihkan. Maka Bapak Ibu Saudara sekalian, saya bisa yakin
dengan melihat kondisi ini, mereka hidup di tengah-tengah persimpangan antara mereka mau mengikuti kehendak Tuhan dengan sepenuh hati mereka, dengan segala hal yang terjadi, dengan segala mungkin persekusi yang ada, dengan segala mungkin tekanan yang ada, atau mereka mau mengikuti keinginan daripada dunia, tapi mereka bisa terlepas dari segala hal yang ada. Saya yakin mereka sedang di tengah-tengah persimpangan daripada hal tersebut. Dan bagian yang kita baca adalah sebuah bagian yang dimana Yakobus langsung menerangkan dan jelas mengenai ujian dan juga pencobaan.